Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfi Wangga, NIM 2105318 dari program studi pendidikan ekonomi. Di sini Zulfi izin menjelaskan mengenai arisan online menurun. Memberikan pinjaman adalah transaksi kebaikan atau yang disebut dengan tabaruk. Sedangkan meminta kompensasi adalah transaksi bisnis. Jadi, transaksi yang dari semula diniatkan sebagai transaksi kebaikan tidak boleh diubah menjadi yang bermotif bisnis. Dan yang termasuk riba card adalah jika ada yang mensyaratkan atau perjanjian pihak peminjam harus membayar lebih dari pokok pinjaman, card dihukumi mubah atau boleh sesuai penjelasan di atas apabila murni untuk tolong menolong, dan menjadi haram apabila mengambil manfaat dari adanya praktik card tersebut. Hal itu masuk ke dalam kategori riba card. Imam Syarazi dari mazhab Hanafi mendefinisikan riba sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya pendanaan yang dibenarkan oleh syariat atas penambahan tersebut. Berdasarkan keterangan dan penjelasan mengenai arisan tersebut, diberlakukan secara online dilihat dari sepintas mengarah pada ketidak diperbolehkan kegiatan arisan dalam Islam karena termasuk sebagian utang piutang dan bisa disebut dengan koperasi. Arisan tersebut kegiatan muamalah yang belum pernah dibahas di dalam Al-Quran secara langsung, maka hukum dari arisan tersebut sendiri dikembalikan kepada hukum asal muamalah, yaitu diperbolehkan. Contoh kasus pendukung yaitu arisan di akun Instagram yang bernama @arisan_ptr. Ini merupakan arisan online yang menggunakan sistem menurun yang diikuti oleh kalangan mahasiswi. Arisan ini dibuat oleh seorang mahasiswi bernama Putri. Terdapat 8 orang mengikuti arisan online tersebut, di mana pelaksana arisan menurun penarik nomor urut 1 dan 2 yang dibayarkan justru lebih besar dan uang yang diperoleh. Sedangkan peserta yang menarik nomor 3, 4, 5 sampai 8 di mana uang yang dibayarkan lebih kecil dan uang yang diperoleh lebih kecil. Contohnya seperti mereka sama membayar per bulan itu 50.000. Dari nomor 1 sampai nomor 8 membayar 50.000, sedangkan yang dari nomor 1 hasilnya itu 800.000. Semakin ke bawah semakin kecil nominalnya. Itulah yang disebut dengan arisan menurun. Dan jika ada yang terlambat untuk membayar arisan tersebut akan mendapatkan denda per hari, yaitu 20.000 jika telat 2 hari, 20.000 jika telat 3 hari, 30.000 sampai seterusnya. Dan sebelum terjadinya arisan tersebut, mereka sudah menyepakati arisan tersebut. Jika ada yang melanggar maka akan mendapatkan konsekuensi, dan jika ada yang tidak sanggup atau ingin mengundurkan diri maka mereka akan mencari pengganti yang akan mengganti posisi mereka, dan mereka mendapatkan denda sebesar 50%. Sistem arisan online secara menurun dapat disamakan dengan akad hutang piutang atau card yang berbunga tambahan, sehingga dipandang sebagai riba yang dilarang oleh hukum Islam. Arisan menurun sangat berbeda dengan arisan yang pada umumnya, di mana adanya selisih uang yang dikeluarkan atau dibayar setiap anggotanya. Arisan diakui sebagai perjanjian walaupun seringkali dilakukan berdasarkan kata sepakat dari para pesertanya tanpa diutangkan dalam suatu surat perjanjian. Hal ini berhubungan dengan syarat sahnya perjanjian berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selagi dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikat baik. Untuk para pihak yang ingin mengikuti arisan diharapkan supaya tidak lagi mudah tergiur dengan keuntungan yang ada diperoleh di mana dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan hukum Islam. Untuk admin, jika ingin mendapatkan upah pembayaran dari jasa yang telah dilakukan dengan menggunakan model sistem menurun, tetapi sebaiknya menggunakan biaya administrasi di awal sebagai biaya upah untuk admin agar tidak ada selisih antara yang dibayarkan dengan apa yang didapatkan. Agar tercapainya tujuan utama, yaitu untuk menabung dan tolong menolong. Pelaksanaan arisan menurun online dengan menyebar luasan informasi melalui media online
lalu mengait pesertanya dengan tata cara dan syarat yang telah ditentukan oleh pembuat arisan tersebut atau yang dikatakan dengan admin. Di antaranya anggota atau peserta bisa saling kenal, bisa juga karena keterbatasan melalui virtual atau media yang membatasi sehingga sulit untuk saling mengenal. Pelaksana arisan menurun online ini banyak didapati melanggar syariat Islam atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yaitu di dalamnya ada unsur kad atau utang piutang yang seharusnya utang piutang itu menjadi sistem tolong menolong dengan prinsip angka pengambilan dan angka pembayaran itu harus sama. Arisan menurun ini juga menimbulkan salah satu hal yang tidak adil. Arisan pada hakikatnya adalah akad pinjaman di mana anggota pertama menerima dan anggota terakhir menerima dengan sama, tidak ada perbedaan. Sekian pembahasan mengenai arisan online. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.